Selamat malam sobat gabut, sobat mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gue, the favorite Uncle Om Ray. Dan well. Besok kita bakal coba buat collab naik gunung bareng Guimers di Roblox. Gue berharap di real life gitu, cuman ya ingat kalau misalkan Andika itu ke kebun langsung gigit nyamuk, jadi susah gitu, tapi nggak apa-apa, kita di Roblox dulu. Nah, untuk malam hari ini kita bakal kembali lagi buat WKWK kebun memes dan kebun-kebun yang lain seperti biasa. Anyway, selamat malam. Gimana hari Seninnya? Lancar semua sobat-sobatku sekalian, penonton-penontonku tersayang. Welcome Om Yazir, Om Naska, Dama Petir, Siro, Om Erti Diaks dan kawan-kawan pakai open trip Om. Main Roblox. Main Roblox pakai open trip gak ya? Iya pakai sepertinya. Rifukui, halo SPZ San, selamat malam. Gimana, sehat-sehat semua? Gimana Seninnya lancar? Gak kerasa ya udah pertengahan Juni gitu men, gokil. Baru aja kemarin gue ngerasanya udah awal Juni gitu, tiba-tiba udah pertengahan aja gitu men, buset. Hidup kita lagi damai-damai, tiba-tiba ada yang nembakin rudal, tiba-tiba ada yang ngubah sejarah, tiba-tiba tambang dilanjutin. Emang dasarnya dunia itu tempat yang sementara guys. Kalau misalkan dunia yang sekarang itu bener-bener kayak shithole gitu ya, udah persiapkan aja lah ke akhirat gitu. Maksudnya perbanyak ibadah, perbanyak pahala gitu, amal gitu, biar seenggaknya nanti di sini buntung, di sana nggak buntung gitu loh. Amsyalan, welcome. Halo, gimana kabarnya? Udah 2 tahun gak nonton gue. Oke, welcome back. Sibuk apaan men? Sebuah anomali baru, avocado vodka datang, ada perkara copyright. Ya, jadi gue tahu kabar ini dari siang ya. Jadi basically kreator anjir AI prompter dari tung sahur. Jadi dia buat video nggak salah nge-call out Garena Free Fire karena mereka membuat skin tung sahur secara gratis. Ya, secara gratis tanpa seizin dari si AI prompternya. Dan gara-gara itu dia marah akhirnya buat video. Nah, gara-gara dia marah dan bilang kayak, masa ya sih nggak permisi dulu atau nggak izin dulu, langsung rame digoreng orang-orang di medsos. Itu yang dirasakan semua ilustrator ketika gambar-gambar dipakai data trend. Emang minta izin dulu. Damn. Di satu sisi mungkin secara etik gitu ya, Garena pun melakukan sesuatu yang nggak seharusnya gitu. Seenggaknya biar damai-damai aja, biar nggak ngedrama kayak gini ya. Ada obrolan santai gitu ya. Tapi gue paham juga maksudnya kenapa mereka nih ya, Garena akhirnya nggak izin, karena basically itu kan AI ya. Dimana AI itu gray area banget. Mainin copyrightnya pun nggak bisa lu langsung cantumin. Kalau misalkan lu semua bilang kayak, oh tapi idenya bisa di copyrightin bang, bisa dihakin. Kalau misalkan pada akhirnya setiap yang viral langsung di copyrightin, dihakin, wah udah, internet udah bukan tempat yang menyenangkan lagi men. Lu bayangin tiap kali ada yang tren copyright, tiap kali ada yang tren dihakin, buset. Lama-kelamaan ya nggak akan bisa berkembang. Ya kalau kata gue nih ya, ini tambaran realita yang nyata sih, dan yang real ya. Akhirnya AI prompter sadar kalau misalkan dimaling tuh kayak gimana rasanya. Secara legal itu sah-sah aja, betul. Kenapa sendiri sementara itu yang dirasakan kreator. Apa kabar sama tuh anomali dibuat solo gamesnya Roblox, dan masa baru Garena bikin skin AI Brainrot langsung buka suara si kreatornya? Karena mungkin gak izin dulu. Dan mungkin karena perusahaan Garena lebih gede gitu ya, dan mengharapkan sesuatu, gue gak tahu. Mungkin aja enggak, mungkin cuma izin doang. Jadi ya ada kekecewaan lah dari situ. Cuman akhirnya lemparan bumerang itu balik lagi ke arah si AI prompternya. Kayak gitu cuy. Pernyataannya lucu anjir, apalah padahal di iya banyak dipakai tanpa copyright. Iya. Untung nggak Medi bebas berkarya.
Muka gue dijadiin game sama lu, nggak ada izin. Tiba-tiba, lah, ada muka gue jadi presiden. Damn, I love this community, man. Iya, tamparan keras buat prompter menurut gue permasalahannya. Malam bang, sekarang baru join. Kemarin lagi sibuk. Apakah WW3 akan segera terjadi? Beda Here's a Song for the Night. Wait, ini JKT48 virtual ya? Ini gen baru kah? Baru tahu gue. Ya jangan sampai World 3 lah, gila lu. World 3 tuh nanti semuanya nggak stabil, men. Mana Indonesia kemarin baru aja didatengin sama Prancis lagi. Lu bakal tahu nih nanti mereka yang buat kebijakan bakal pro-nya ke siapa nih kalau ceritanya kayak gini. Ya kita doakan aja yang terbaik gitu buat para sipil yang ada di sana, buat orang-orang yang nggak tahu ada kepentingan apa gitu, terus kemudian buat orang-orang yang nggak bersalah untuk diselamatkan dan untuk bisa dilindungi lah. Semakin banyak korban di dalam peperangan itu nggak baik cuy. Ya jangan sampai kita mendoakan sesuatu yang jelek lah. Nggak ada yang mau World 3 itu datang lagi. Itu baru perang tembak-tembakan roket anjir. Belum nuklir loh, belum nuklir. Itu kalau udah sampai nuklir sekali aja, udah langsung beda lagi udah suasananya dunia ini. Lagian tai. Itu komunitas orang-orang bendera biru tuh ngapain dah mulai perang lagi goblok. Maksud gue kayak udah lu saling bacot-bacot aja di media sosial gitu. Dia nyerang duluan. Udah tau Iran bukan kayak Palestina gitu ya yang nggak ada persiapan. Ya udah. Sekarang gimana respon France, USA sama China aja nih. Kayaknya dia masalahnya nggak izinnya atau si Bang Ray, soalnya dia komen banyak orang luar yang mau komersialnya tung-tung sahur itu izin ke dia. Iya, tapi masalahnya tung-tung sahur itu gratis di Garena. Tung-tung sahur itu gratis di Garena. Dan secara etik ya, mungkin memang seperti itu prosesnya. Tapi yang lucunya adalah yang ngomongin etik itu orang yang ngebuat dari AI gitu. Maksudnya ironis aja, orang-orang liatnya kayak lah emang etik lu buat gambar. Cina udah ngirim pesawat kargo ke Iran, masih belum tahu isinya apa. Iya. Yeah. Gak roket lagi bang, saya udah luncur bisa. Mana gua ngelihat sih kabar barunya dari mana. Gua kalau misalkan ngelihat sumber peperangannya dari sini, dari Globe iNews. Maksudnya ini terbebas dari hoax, terbebas dari informasi yang tidak akurat gitu ya. Sejauh ini yang gue lihat masih Iran sih yang nyerang, nembak-nembakin ya. Belum ada balasan dari komunitas manusia biru itu. Terakhir nih beritanya tentang China ya. China calls on Israel to end the war with iron. Kalimat promnya aja sekalian lu hak ciptain nih. Tapi lucu aja lu kalau misalkan nggak familiar dengan drama-drama AI gitu ya. Bahkan prompt AI aja itu sempat dipermasalahin anjir antar komunitas kayak maling prompt. Itu lucu banget. Itu lucu banget anjir. Prompt di malingnya drama sumpah dah. Yang gue lihat ya lucu banget coy. Maling prompt itu. Lah apa kabar dengan orang-orang yang dimaling gara-gara AI? Ya ampun. Tung-tung sahur akan dihak paten oleh perusahaan AI tersebut. Real. Udah mati dah meme-nya. Mati deh itu. Fix. Udah kelar itu meme. Kreatornya membunuh trennya sendiri man. Kalau kayak gitu. Apakah ada yang lebih aneh lagi dari paling prom? Studio Ghibli juga protes. Jangankan Studio Ghibli gitu ya. Ini nanti di next video ngopi gue bakal kasih tahu sebuah berita yang menurut gue ini mungkin akan menjadi arah baru orang-orang ngegenerate AI gitu ya. Karena lu tau nggak Disney sama Universal Studio itu udah ngegugat Midjourney.
dalam penggunaan AI-nya. Disney yang kemarin-kemarin tuh orang-orang banyak banget pakai buat ngegenerate filter 3D-nya. Bahkan ada yang kampanye tuh pakai style-style Disney. Itu mereka udah mulai ngegugat Midjourney, salah satu perusahaan AI pertama gitu ya selain ChatGPT yang emang ngegenerate image gitu. Disney udah mulai nge-acquisition anjir. Sekarang tinggal yang lain aja nih. Nanti. Besok videonya bakal rilis. Mati tadi bikin produknya meluas anjir si Tung Sar. Iya, soalnya kan bakal ada film ya nggak sih? Bakal ada filmnya. Dan gue yakin tuh bakal rame filmnya. Tapi lucu juga sih kalau misalnya pada akhirnya itu Tung Sar di copyrightin. Berarti kalau misalnya pada akhirnya kayak gitu skenarionya, ya pemerintah nggak bisa ngeliat bigger pictures-nya sih. Dari awal orang-orang udah mempermasalahkan AI, man. Maksudnya itu, it's okay if it just a parody, meme, or something that makes people laugh gitu ya. Tapi kalau misalkan pada akhirnya itu jadi ladang bisnis, itu dipermasalahin. Ya sesimpel orang-orang sekarang udah pada ngebisnis filter Disney, filter kartun, filter vektor aja lewat AI. Itu kan data tren orang-orang yang vektor itu kan gak akan izin itu. Iya sih. Lagi tipis itu duit Disney ya, makanya bahaya. Ya gitu. Ntar kucing gue kayak mau keluar deh, boy. Yang masa tuh image dan video generator selain itu AI bagus-bagus aja sih. Benar, tergantung fitur yang lu gunain deh. Oke, kebun memes, let's go. Kita bakal mulai pertama dari kebun memes. Apa nih? Kiriman Hitori. Gua nggak tahu nih siapa nih. Kobo kah? I don't know who am I. Who I am? Fuck you. Okay, when? Mau dong. Mau dong direspon kayak gitu. Aduh. Good old days. Sebelum punya anak. Kalau banyak susah pada capek aja masing-masing. Nanti kalau misalnya nikah lu tau lah pasti. Generative AI itu dari awal bermasalah dari cara training data pengaplikasiannya ya. Sudah biasa. Iya sudah biasa. Waktu belum ada anak. Kalau udah anak ya jadi timingnya tuh susah banget cuy. Timingnya tuh susah banget. Masanya ini dimulai dari Garena sih yang bikin skin. Kalau Skibidi Toilet apa dipakai buat skin? Ya dua-duanya salah menurut gue. Secara etik. Secara etika. Pemilihan 02 etika Anis lagi. Ngambil Ghibli boleh, ngambil prom harus pakai etika. Orang pada kesit. Dulu Nico nih, sekarang AI Scream. Gini ya, ice cream prom itu susah, gak gampang dan makan banyak waktu. Saya pun mesti coba-coba dan gagal banyak. Terus kamu minta seenaknya. Coba mikir, ini usaha saya sendiri. Masa orang lain yang menikmati karya saya? Wow! Oh my god! Pertama, kok bisa ada orang susah ngetik prom? Swear deh, buat orang yang ngetik prom di AI aja susah, mikir panjang dan bingung, man, lu gagal. Lu gak akan siap sama 2024. Lu gak akan kemana-mana hidupnya. Gue sempet bilang di live stream gue bahwa orang yang anjing bangetnya buat video ini setahun yang lalu aja. Orang yang gak ngerti gimana manfaatin Google, gimana cara mencari sesuatu di Google. Dan mungkin tambah nih yang kedua nih, karena sekarang sudah mulai serba maling prom. Lucu. Lu tau gak lucu? Ada tweet dari orang ya di X yang dia secara tidak sengaja datang ke seminarnya Mas Wapres kita tuh. Beliau mengkampanyekan AI gitu, terus dikasih itu souvenir buku 1001 cara menggunakan prompt AI aja. Nggak kayak ketika beliau isi seminar tentang AI nih dikira tuh kayak ingin membangun core-nya gitu loh. Maksudnya landasan biar seenggaknya orang-orang tuh buat artificial intelligence sendiri gitu, bukan
menjadi pengguna yang terombang-ambing dalam sebuah kemalasan gitu loh, karena tidak bisa berpikir dan tidak bisa menggunakan Google, menggunakan pikiran mereka sendiri gitu. Berarti kan saya video sedang udah gitu di saat aja bendera merah putih. Iya. Ini ya ada aja bukannya nih. 1001 prom AI buku mana ya? Mana ya? Mana ya? Mana? Anda. Kamus ChatGPT. Nah. 70.000 prom AI. Damn, nah. 1000 prom rahasia ChatGPT super cuan besar paling update anjir. Nah. Anjir. Yang lucu tuh waktu itu datang ke SD bikin logo. Itu kan udah gue bahas. Udah kita bahas bareng-bareng. Emang udah ada bukunya diedar. Nanti gua survei dulu lah ya ke Gramet ya. Di internet sih udah ada. Kalau nyusun kalimat buat bikin prom aja kesusahan, gimana kemampuan kognitifnya yang lain? Iya, betul. Ya, gue nggak pengen merendahkan orang-orang yang udah belajar bikin prom dan segala macem gitu ya. Itu juga proses belajar. Cuman kayak sekarang udah dalam tahap dimana orang-orang lebih memilih untuk belajar seperti itu dibanding belajar sesuatu yang emang bener-bener menjadi skillnya mereka gitu loh. Kalau misalnya pada akhirnya AI harganya 10 kali lipat dari sekarang karena OpenAI itu ngelihat banyak banget yang berbisnis, gimana saya? Lagi susah lagi tuh orang-orang bakal makin susah buat ngakses AI, tapi nggak akan sampai situ juga sih. Masih ebook harusnya. Kalau ada penerbit yang mau produksi masif ada agak goofy sih. Buku fisik anjir. Nih. Gue temuin di Twitter mana ya? Lupa gue. Ntar. Mana ya? Lupa gue. Ada orang yang nge-share. Cuman kayak udah nggak ada soalnya takut ditanda. Bukan, ini mah Gibran dan ex presiden. Mana ya? Ada pokoknya, gue pernah lihat kok, serius. Binus, di Binus, waktu di Binus dia. Di mana ya? Aduh anjir. Bukunya itu ditulis Oh iya ya. Halo Sylvia, halo. Ini nggak ada men. Ntaran gua save anjir. Gibran kini mana ke kampus top, langsung ke Binus, bahkan pidato lancar banget, nggak pakai prompter, nggak kayak tuduhan tetangga. Anjay. Tuduhan tetangga. Anjir ada video orang boker bodoh banget anjir, Twitter kesel gua. Ya, nggak ketemu gua. Ini loh. Ya kan. Digigit balik. Oke, lanjut. Kebun memes. Ini apa nih? Bagaimana tanggapan kalian guys? Karena orang miskin itu bodoh, malas, dan arogan, padahal uang di dunia unlimited. Asik. Mana videonya? Jadi kalian harus punya mindset bahwa uang itu bisa didapatkan. Karena uang itu kan didoktrin dari kecil, nak hemat-hemat ya, nak hemat-hemat. Itu mindset orang miskin. Orang kaya itu selalu mau opportunity apa yang gue mau ambil next ya. Terus kalau misalnya orang miskin mau bikin bisnis, nggak ada modal, gitu kan? Itu mindset yang keliru. Gue juga punya, mulai juga nggak ada modal. Modalnya apa? Otak modal. Gitu. Ih, ada Ucil. Ucil.
Sepuh kripto. Timothy Ronald. Not gonna lie ya, maksudnya dia yang secara fakta sekarang udah bisa diundang ke podcast manapun, terus habis itu ngasih tau ke orang-orang, ngegoblok-goblokin, ngeanjing-anjingin gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang harsh gitu. Tidak bisa dipungkiri dia lebih kaya dibanding gue. Ada mungkin lulus semua gitu. Tapi lo harus bisa bedain antara mana kalimat yang benar-benar pengen ngasih lo yang benar, mana kalimat yang justru cuma menjual sesuatu dari dia agar terlihat kalau misalkan apapun yang emang dia keluarkan itu benar-benar berharga. Padahal ya mungkin aja lu yang justru diperjualbelikan di sana. Asupan otaknya, modal uang tuh yang terakhir. Nah, asupan otak. Males bete gua podcastnya kasih solusi. Emang enggak kenapa-napa. Bercanda doang gua, masa lu nggak tahu sih bercanda kayak gitu? Bete gua ada AI itu maksudnya kayak gitu. Lanjut. Kebon orisinil. Oh ini udah. Oh nggak ada update anjir kebon orisinil SS YouTube. Ambil Savagen. Hilirisasi part 1. Oh ada komentarnya. Minimal kalau mau suntik like, tunggu view-nya tinggi dulu lah. Ketahuan kan tuh jadinya sekelas Wapres masa gak ngerti. Oh iya belum tanya AI. Terus ini mau terang-terangan manipulasi suara penonton. Sesepele like YouTube aja nipu pakai bot. Gila, kita doakan kesehatan dan juga keselamatan dari Om Dims 340 ya, yang udah berani untuk berkomentar langsung ke depan pintu YouTube-nya. Dem, yang ngebayar tempat buat RP-nya berapa ya si Bang Windah? Server roleplay gini emang mahal ya buat nge-hostingnya? Atau justru free? Menarik banget nih anjir. Motion ini udah merambah ke roleplay coy. Oh iya. Dims, coba. Sekarang yang live siapa nih? Kalau nggak salah tuh anak J-Sport pada GTA-an kan harusnya. Oke, orang-orang Halimawan main bom. Apa nih? CC Yeping, Story ZZZ, Skip Button, HSR, Gacha News. Anjir, Kyogare udah jadi Yepers game gacha men. OA collab sama Lilis. Terus Ditra main JJJ. Marin stream tersopan, Marin Godlock oke. Terus ada Andri nih nyari konten beneran sepi. Emang banyak anjir dari konten apaan sih lu? Urgent penting. Bentar, Andri kenapa jadi agak coklat mukanya? Dia balik dari Lampung. Sehat-sehat, Andri. Nih ya. Lu pengen bahas mana nih? Internasional, ada perang nih. Ada perang. Iran versus Israel tuh. Terus abis itu kalau misalkan di Indo, ada banyak. Ada Kementerian Kebudayaan tuh yang lagi diprotes sama banyak banget orang-orang gara-gara menulis sejarah baru dengan indah. Padahal ada peristiwa yang sangat amat bersejarah dan justru ketika dihapus malah menyakiti sebagian orang-orang di Indonesia gitu ya. Terus kita punya itu drama AI itu Tung Sahur. Gue buat 3 video anjir langsung. Tapi gue lagi ngedit RTX kesel gue. Belum Aceh tuh ya. Gue jujur masih belum masuk sih ke pembahasannya. Belum lihat gue beritanya dari awal mulai kayak gimana. Artinya kalau dinyalain keterangan itu Bang Andri. Enggak, tapi emang ini kayaknya emang dari warna kulit dah. Maksudnya gue juga kalau misal lu pengen tahu ya. Maaf. Cara untuk membuat Nih. Lighting kamera gua itu gua madepin ke belakang juga. Nggak langsung ke depan gua. Freak. Ya gitu.
Tapi kalau misalkan gua nggak pakai lighting nih ya, lu bakal tahu goblok. Tapi nggak yang jelek-jelek banget kan, fine aja gitu. Bangga banget gue udah skincarean anjir. Men, gue udah 2 bulan skincarean, men, damn. Gue menyisihkan waktu kira-kira 45 menit, men. 40. Awas ikutan jadi pesolek kayak Dika. Apa salahnya? Gue sudah muak menjadi tough guy. Gue pengen jadi pria yang merawat diri lah, seenggaknya biar ibu negara nggak malu kalau misalkan jalan sama gue gitu. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Apalagi kemarin gue aktivitasnya outdoor kan, terus tiba-tiba keling, anjir, nggak enak banget. Gue kalau misalkan kayak gini lu katain gue punya haki kan, anjing ya. Sampai sekarang nih tuh. Masih, men. Tapi what? Bro, tinggal ini doang anjir. Damn. Ini doang nih. Gue pakai jam larinya. Asik. Gila, happy banget gue. Meskipun gak banyak pemasukan gue. Udah lumayan ya. Masih sih. Masih. Bagian sini masih nih ya. Gila. Ini bagian sini masih. Tapi udah lumayan lah ya. Tapi udah gak terlalu jauh gradiennya, iya. Orang kalau hitam berarti sering kerja ya. Itu dan emang gak aware aja sih sama sinar matahari gitu loh. Dulu gapnya kelihatan banget. Ini udah bagus. Thank you Dama, thank you. Worth it berarti ya, gue ngelain waktu. Mana gue ganti skincare lagi, goblok. Gue coba Nivea anjir sekarang. Terus chemical banget, maksudnya kayak bahan kimia banyak gitu. Nah, kemarin itu gue direkomendasiin sama ibu negara pakai Teratu. Itu skincare cewek sebenarnya. Cuman biasanya skincare cewek itu lebih ramah di kulit. Cowok kan biasanya produk-produk cowok itu, pernah nyoba kah? Belum pernah. Produk cowok itu bener-bener all in biasanya tuh. Langsung 3 manfaat sekaligus. Dan itu kalau misalkan lu langsung pakai, lama-kelamaan bisa terkikis itu skin barrier lu dan emang justru makin rusak gitu. Makanya dengan kulit gue yang sensitif ini, yang ringkih ini gitu ya, akhirnya kalau misalnya kayak gitu. Awalnya gue ngeliat kayak gak ada efeknya, lama-kelamaan ada juga. Satu-satu cuy, gue baru cobain 1 skincare doang karena gue baru mulai. Enggak men, kagak ngebuat lu jadi lekong gitu kan. Yang bilang kayak gitu sama gue di depan muka gue sini nih, gue ajakin lari. Hati-hati om, ganti-ganti sekali skincare malah bikin alergi atau gatelan gara-gara Oke, siap, thank you Dam. Kalau Vaseline itu apa? Vaseline itu merek. Jadi skincare itu ada banyak kan mereknya. Jadi gini nih, ini gua kasih tahu tips grooming nih ya buat laki-laki. Mumpung gue udah kelihatan hasilnya meskipun dikit gitu ya. Jadi sebenarnya skincare itu intinya tuh 3 doang cuy. Yang pertama sabun, oke. Face wash ya kalau misalnya buat muka. Kalau misalkan buat badan body wash pakai sabun biasa aja. Terus yang kedua itu lu pakai pelembab atau moisturizer. Biar sengaja itu muka lu lembab ya, terus gampang regenerasi. Ya gitu, basic skincare itu 2. Dan yang ketiga, pakai sunscreen kalau misalnya lu keluar ruangan. Itu 3 itu. 3 itu doang penting. Nah, modifikasinya kalau misalnya memang pakai serum, lu tinggal pakai setelah lu pakai face wash atau pakai sabun gitu. Jadi bersihin dulu pakai sabun gitu ya, pakai face wash, udahnya tuh dilap, terus dikasih pelembab, terus itu baru udah pakai sunscreen gitu. Grooming gue mentok dinyabutin bulu sama cukur kumis. Gue juga sih. Dulu gue gitu. Coba pilihan tepat kalau 2 lainnya bikin lengket.
face wash itu buat pembersih doang, dan meskipun banyak banget face wash yang ngasih tahu banyak banget kandungan super brightnya gitu biar mencerahkan, tapi lo harus tahu kalau misalkan itu tuh pengaplikasiannya cuma beberapa detik doang. Nggak mungkin dengan beberapa detik itu kulit lu tuh bisa langsung cerah gitu, kagak. Justru yang bikin kulit lu itu regenerasi ya karena pelembab itu dan kurang terpapar sinar matahari, yang mana lu harus ngebloknya tuh lewat sunscreen kayak gitu. Dan iya, kalau misalnya emang pengen grooming atau face wash, lu harus kenalin dulu kulit lu kayak gimana. Berjerawat kah? Kulit lu kering kah? Kulit lu berminyak kah? Atau sensitif? Kayak gitu. Oh, jangan lupa clean eating. Jangan jorok makannya. Dan banyak-banyak minum air putih. It works. Yang penting tuh lu bersih aja, dan kalau misalnya lu terpapar sinar matahari, lu blok lah pakai topi atau apa gitu, itu udah beda cukup anjir. Itu udah beda cukup. Langsung jadi nabi gua aja percaya. Cuma pakai face wash, nah itu nggak masalah. Dan kurangi gula. Ya, gue juga jarang makan gula sih sekarang. Bohong gua. Gue masih makan gula sampai sekarang. Kalau aku nyoba face wash kadang malah jadi jerawatan. Sekarang cuma pakai sabun mandi yang cair. Nah, ini gue mau pakai nih nanti sabun muka nih dari Nivea nih. Gue nggak tahu nih beneran cocok sama gue atau kagak nih. Kalau nggak cocok gue langsung berhenti. Kalau misal udah merah, kalau misal udah kerasa kebakar gitu ya, gue langsung berhenti. Soalnya kemarin tuh gue pernah pakai terus habis itu ngerasa nggak enak kan. Oke, lanjut ke mingguan, let's go. Face wash emang tricky, kalau nggak cocok efeknya langsung kelihatan nih ya. Dan langsung berhenti cuy. Jangan lu seriusin kalau jangan lu terusin kalau misalkan langsung kerasa ini efeknya. Anjing, nih apaan sih video Sixo Rogo Lau Ultra 80k. Gimana ceritanya anjir, lu lari 80 kilo? Gimana ceritanya anjir? Orang kok gak normal banget ya. Gue 10 kilo aja ngos-ngosan men. Ini di gunung 80 kilo. Cuacanya nih. What the freak? Hari ini saya lagi ada di Sekipan Tawangmangu, mau ikut race Sixo Rogo Lau Ultra kategori 80k. Hari ini Gimana ceritanya anjir? 80k. cuacanya hujan dan mendung kabut putih. Semoga nanti cuacanya Jadi mendung. kemarin tuh gue sama bokap gue ya naik gunung 5 kilo aja udah ngos-ngosan. Dan itu sejam setengah kalau nggak salah. Ini kan pasti sampai malam nih, dia berangkat pagi. Kalau misalnya gue hitung-hitung, ya paling gue bisa dapat sejam 3 kilo doang. Kalau misalnya sehari itu gue lari 10 kilo, berarti cuman muat 30 kilometer doang men. Dan itu gue harus lari nonstop. Lu bayangin. Dukung ya. Terus Dan semuanya langsung lari anjir. Gila loh. gak ada GPS. Langsung aku start mas. Gak dapat langsung start tapi ya udah. Dan ini mahal banget pasti. Dari outfitnya nih mahal nih. Dari rompinya aja mahal nih anjir, 5 jutaan ya, tai banget. Gue baru ngeliat anjir rompi kayak gini ternyata mahal banget. 80 kilo masih 70
kilo lagi. Aduh. Karena 200 meter guys. Moga lancar terus Bang. Amin amin. Anjing, orang kok bisa kayak gini, gila, GG banget, dah sumpah. Nih, cuacanya nih. Ini bisa bawa sapi. Biasanya. Oh, enggak dapat juga enggak? Tuh. Mereka lari terus loh. Mereka lari terus loh, anjir. Anjir. Ini sepatunya 3 juta. Sepatunya Hoka nih pasti nih. Yang enak lah pasti. Ya 2 jutaan lah, 2 jutaan. Rompi kayaknya nggak sampai 7 juta sih. Cuman gue lihat ada juga yang harganya segituan. Damn. Ini gila, ini tren yang positif parah sih, anjir. Suka banget gue. Sekarang shifting anjir trennya tuh. Dari yang awalnya tren-tren jelek, sekarang tren-tren orang lari, men. Di Bogor pun ada tuh, jadi ikon kota gue, Bogor kota berlari. Kemana? Lari kemana? Bogor di sini aja jangan lari. Gila. Kilometer ke-7. Bagus nih. Anjir, kilometer ke-7 masih lari, anjir. Gue tukang vape, Bang. Om Alvin, lu tau gak itu yang vape ada ini, anjir? Ada penyakit popcorn apa gitu? Lu udah tahu belum itu? Gila. Nih dari sini nih 7 kilo dengkul gue udah sepaneng nih. Iya, popcorn leng katanya. Itu isi tonik juga. Dem. Makannya buah ya. Langsung lari lagi, anjir. Kayak jarang banget sambil gym juga. Nice. Gila. Ini 7 kilo. Dia udah 7 kilo lari. Masih kayak gini, buset. Sepuh Om Iwan. Kilometer 14. Perjalanan menuju WS. Gila loh. Kondisi masih bagus. Sedikit gerimis. Tapi masih aman. Hujan deras. Anjir, I love this trend, man. Gue jadi ada niatan kayak tiap minggu gue pengen seenggaknya tuh trail run gitu kemana. Minggu ini gue sampai gini, gue minta doanya ya ke Pangrango gue rencananya. Tapi kalau gue ngonten, jadi nggak lari-lari kayak gitu, dan gue juga masih nggak kuat. Gue paling cuma kuat berapa kilo doang, abis itu langsung diem lagi, anjir. Carbo loadingnya berapa kilo tuh? Sepatu apa yang digunakan pada tersebut? Kayaknya sih sepatu-sepatu trail run ya. Kemarin tuh gue pengen beli sepatu dan gue kaget harganya bisa sampai 2 jutaan. Gue bodoh 300.000. Gue kira harga sepatu masih sama, anjir, 300 ribuan kayak zaman gue dulu, ternyata udah jutaan, anjir. Dan gue ngelihat sangat amat jelas perbedaan antara sepatu gunung, sepatu trail run sama sepatu run biasa. Sepatu run biasa itu lebih ringan, tapi solnya itu enggak termodifikasi kayak trail run. Jadi licin banget pasti kalau misalnya dipakai ke gunung atau dimanapun itu, dan terbilang gampang buat ini kan, nembus batu gitu. Nah sementara kalau misalnya sepatu gunung itu dia keras biasanya, keras, rigid, dan ya buat durability aja. Kalau sepatu gunung tuh mirip-mirip kayak sepatu boots tapi disempurnakan jadi lebih tetap nyaman buat dipakai. Nah trail run ini lebih kompleks lagi. Dia tuh nggak seberat sepatu gunung, ringan ya kayak sepatu lari, tapi solnya bawahnya itu sepatu gunung, dan itu ada berlapis-lapis gitu, men. Nah yang itu tuh yang bikin mahal. Jadi udah mah ringan ya, tapi tetap aja enak. Cuman kelemahannya itu dia nggak waterproof, dan emang harus extra care banget. Iya, pengen banget gue anjir punya sepatu running, cuman penawaran cuma gimana ya. Gas rally, tapi sebelum disapa viewer gak boleh berhenti, jangan ada yang nyaman. Ide bagus. Iya.
sepadan sama kualitasnya, ringan dan durability. Nah, soal terkuat di setiap medan kelas all terrain ya. Itu backup equipment yang selalu digunakan orang-orang aja. Nah, itu fusion antara keduanya karena kejar efisien. Betul, betul banget. Jadi kayak in the middle, bener-bener fungsional parah lah. Tapi itu khusus buat lari gunung kayak gini. Kalau misalkan lu pakai sepatu ultrarun di track yang nyantai ke depan rumah lu, kurang enak, mending pakai sepatu running aja. Tapi kalau misalkan lu pakai sepatu running di gunung, lu bakal kegelincir 2 langkah tuh waktu lu turun. Kwek gitu. Udah tahu Mission Anime mau collab sama event game internasional belum? Temen gue naik Sumeru pakai sepatu Vans, jer kocak bet lah. Alhasil dia keseleo jer gegaranya apa orang. Ya pemula pasti punya cerita masing-masing gitu ya. Alhamdulillah. Untuk kemarin tuh gue waktu pemula tuh seenggaknya gue ada duit dikit gitu dari Lulu Pada, dari Top Sultan R1 gitu. Jadi waktu gue RT-an tuh seenggaknya gue udah ada equipment yang memadai gitu. Seenggaknya gue pengen waktu naik gunung tuh gak yang di awal-awal tuh langsung apa ya, jelek aja kesannya. Tapi tetap saja ya, RT yang ke Gunung Gede pertama kali itu banyak banget yang bilang kalau misalkan ya ada aja problemnya gitu loh. Ini kota baru yang memang asing buat kita, tapi memang kita itu menusu. Wih, Bang Eno ngomongin soal perang anjir. Jarang-jarang nih kan gue dia nggak pengen ngebahas itu. Sepatu safety om, pakai buat naik gunung. Beli sepatu baru yang mahal tapi belum dijahit, prefer langsung dijahit apa biarin? Beli sepatu baru yang mahal tapi belum dijahit, dijahit apa Andam? Kenapa harus dijahit lagi? Kabut tebal menyelimuti. Gila. Ini mah gila ya. Gue sengaja harus ngeliat ini nih sekali dalam seminggu nih. Biar sengaja gue punya motivasi untuk naik gunung anjir. Sengaja buat run lah. Kayak sekarang tuh gue prioritasnya harus exercise dulu. Kalau misalnya gak exercise jadi bakalan letoy gue. Biar tahan lama om. Oh gitu. Soalnya om yang dijahit biar kagak lepas. Oh gitu. 500 km. Kemudian kita turun lagi ke Tambi dan di sini ada zong yang kita kira 11 kilo itu turun. Ternyata 8 kilo turun, 3 kilo naik dengan elevasi 400 meter. Aspal semua, nggak ada bonusnya. Mereka tuh siluman kijang ya, mau mana sih? 500 kilo. 500 kilo. Dan segini gue ngelihatnya tuh masih Jawa ya, belum Sumatera, belum Sulawesi gitu loh. Oke. Hari Sejauh ini ada 2 barang yang gue pengen sekarang. Yang pertama sepatu trail run tuh 2 jutaan, nggak ada duit. Yang kedua gue pengen upgrade GoPro. GoPro gue udah tua banget kayaknya, GoPro 8. Gue pengen ganti ke 13. Mungkin dari kualitas jadi agak sedikit bagus gitu ya. Tapi balik lagi tidak ada duit juga. Apakah sudah salah Subat? Jangan. Enggak. Gue udah meninggalkan Subaten. GoPro Hero. Tapi GoPro 14 masih belum ada ya? Bang, aku bingung mau nonton live Bang Rai, Bang Akil atau Bang Andri. Lu nonton di mana Noir? Kalau misalkan HP lu smartphone kan lu bisa jadi 3 gitu tuh layarnya. Nah, solusi itu. Ya. Jadi 13.8 huge difference coba. Wow. Gak ada bedanya. Ini terlalu kontras anjir. Ini bisa gue edit jadi kayak gini. Ya cuy, different ini mana yang GoPro 15? Ah elah. Video jelek. Oh, Tripod or mini tripod, which is what
Side by side, you're hearing the microphone from the GoPro Hero 12. Nah, ini kualitas GoPro kayak gini, bro. Bro, really? Just to compare what the image looks like. Tapi nggak terlalu ada bedanya. Gak jadilah gue upgrade, nggak ada bedanya. The GoPro Lah. Hero 8 built-in microphone, that is what you're currently hearing right now. Tapi ini lebih blurry ya, ini lebih tajam. Oke. Gue udah mulai ngeliat bedanya meskipun kayak gue harus fokus dulu 3-4 detik. Kenapa nggak milih Insta 360? Gue udah lihat ya perbandingan gambar Insta 360 nih yang lu bilang nih. Susah buat ininya. Apa namanya? Bukan run and gun jatuhnya, apa ya? Face editingnya tuh susah. Kamera 360 kan harus ada preset dulu, terus habis itu lo harus ngapain dulu, harus bisa muter-muterin dulu. Maksudnya gue pengen yang simpel. Dan beda sama Insta dan juga DJI apa namanya, action gitu ya. Gue ngeliat gambar GoPro ya lebih suka aja gue warnanya. Kayak gitu. Sampai kok What the quality is. 12 quality. kerasa sih, kelihatan sih bedanya sih. So let me know if you guys can tell a big difference. And of course, let me know as well as far as image quality goes from the camera. Gue pengen waktu dia nah ini dah. And present to you guys direct footage from the cameras. Gak ada yang dia waktu And ini. this will hopefully pick up some good colors. Iya, jadi lebih repot ngeditnya kalau misalkan Insta 360. Nge-lag. I got the Hero 8 about to start shooting again. It's been a while. Hopefully a cool shot. I hope this footage looks good. I know it will for sure be better than my Hero 8. So for me, it's a good upgrade. If you have an 11 or a 10, I don't know how much of a big jump that will be. I don't know how the quality is for those cameras. Ini Hero 12. Wow. Gua nanyain Hero 8 versus 13, anjir kok dia nggak ada sih? Oh, pada banyak yang main doi roleplay ya. Oke. Osmo Action. Cuman GoPro tuh tainya ininya ya, low lightnya ya, yang ini banget, yang lemah banget sumpah. Tapi gue udah punya ini kamera, jadi nggak terlalu guna juga sebenarnya. GoPro Hero 9 10 11 12 13 Ya. Lah, kok nggak ada GoPro 13 sih? What's up guys, I'm Ben from Authentic and this Aja gak ada bedanya men. 2 chip and the same Sony sensor as the Hero 11 and 12, which would clearly make sense if all these visuals are be by one of these older models. They're still good and capable. Feature on the quick little audio sample. Download a shot from my Coba tanya Dam, gak perlu Dam, gue bisa mikir. Gak perlu. Shut the fuck up, karena aku mau ngeliat penjelasannya beliau. Yang ada si Supra emang kebiasaan Asbun, itu doang. Ini ngomong apaan? VTuber. Oke lanjut, kebun klip lucu. Pasti Jaki. Iya, Jaki lagi, skip. Kita udah lihat, gue udah lihat daily video Jaki. Lanjut apa nih? Sevilla Jane. Jual beli iPhone Jabodetabek, Pukima. iPhone 15 basic 128GB, iBox garansi masih 5 bulan, BT IP 13 kali dapat, minus ada tititnya aja. Ada tititnya. Lu lagi jualan iPhone atau lu lagi jadi mokondo nih? Titik kali ya? Ada titiknya kali? Oh itu titiknya guys. Kita positive thinking aja lah, jangan yang jorok-jorok aja temannya. Om Rezi, Noelle, one of my favorite Araki image because just who the fuck is taking it? Oh iya ya, nggak kelihatan ada yang ngefotoin, kentut banget. Damn, detail banget ya orang komentar sumpah. Ya maksudnya oke. What a good day. Itu kamera depan ya? Kamera depan.
Dia screenshot dia. Enggak, lu lihat di sininya dah. Siapa anjir yang motoin? Oh, iPhone tadi kamera depan ada tititnya, hah? Oh, ini jokesnya anjing. Ya elah, maaf, tidak fokus. Comprehension gue kurang. Anjir. Oh, ini doktrin. Oh, gue udah bahas nih di Ngopi nih. Mau gaji karyawan Seroska sebulan saja, sisa 2,9 juta yang ganti biar yang di atas. Nggak, ada satu komentar video Ngopi yang bagus banget menurut gue. Daripada nasehatnya kalau kinerja kita 10 juta tapi gaji 5 juta, atau kalau kinerja kita 5 juta tapi gaji 10 juta, kenapa nggak lu gaji 5 juta, kinerja 5 juta? Atau lu gaji 10 juta, kinerja 10 juta. Maksud gue gini ya, ini opini pribadi gue, tapi kalimat nasihat ini tidak akan terdengar bermasalah kalau misalkan yang berbicara itu bukan dari si pemberi gaji. Kayak temen lo lagi curhat nih, cuy, aduh gue capek banget nih kerja nih, gue boleh gak curhat sedikit? Iya, kenapa bro? Iya, gue nih ngerasa kok kayak gaji gue kurang banget ya, padahal gue udah semaksimal mungkin gitu kerja. Nah, gak apa-apa bro, ingat kalau misalkan lo udah ngerasa maksimal tapi gaji lo segitu aja, semoga digantikan berkali-kali lipat. Semoga rezeki yang lainnya itu bisa digantikan. Kan gak masalah ya. Itu kan kayak bukan doktrinisasi ya gak sih? Seenggaknya itu cuman kayak sekedar nasihat doang. Gabungin aja om. 60 juta anjing. Buat apa lu beli drone? Drone di Bennett di Indonesia. Bayar 2 juta per hari. Ngapain? Ya. Nih ya. Jadi ironinya adalah perusahaan yang terscreenshot ini, kalau misalnya gue bandingin sama gaji-gaji perusahaan retail yang lain, itu termasuk yang gede loh. Percaya atau kagak? Gue udah ngelamar kerja di hampir semua perusahaan retail anjir. Yang logonya macan, yang warnanya merah. Terus ya bahkan supermarket sendiri, gue Ayan belum daftar sih, tapi ya udah ada beberapa minimarket yang gue daftarin, dan Indomaret tuh termasuk yang gede anjir menurut gue. Cuman sayang aja pada akhirnya rame gara-gara ini gitu loh. Dan ada yang cepuin lagi anjing. Berarti yang ngasih 5 juta bakal hilang 5 juta dong, entah sakit. Iya betul. MT-nya gede gajinya. Dan terbilang lebih inovatif. Jadi kalau misalnya lu lihat minimarket nih, tiba-tiba ngadain apa, itu awalnya tuh dari sana semua. Point Coffee, enggak loh. Itu kan mereka yang mulai. Ada jualan sayurnya tuh mereka yang mulai. Sayang aja sekali lagi. Kebon Instagram. Safri Jane again. Ini thread anjir, bukan Instagram, apaan sih? Ini thread. Gua hapus ah. Lanjut teman. B. Dari Om B, kata-kata indah dari sang Lucifer siang ini. Nih jujur nih ya, gua belum kenal dan gak kenal Om Gusti gitu ya, almarhum Om Gusti gitu, yang dirindukan sama orang-orang, dikangenin sama orang-orang ketika beliau udah gak ada gitu. Tapi ketika gue ngelihat fenomena orang-orang tuh pada sayang banget, orang-orang tuh pada kangen gitu ya, ditinggalin sama almarhum, gue rasa beliau itu orang yang baik. Dan semoga di akhirat nanti ditempatkan di sisi yang baik juga gitu loh, amin. Dan kalau misalnya gue lihat fenomena orang-orang tuh pada sedih, sepertinya karyanya itu bagus gitu, dan ngebuat orang-orang tuh justru lebih banyak senang daripada benci sama dia gitu. Pengen gue meninggal kayak gitu, meninggal yang dirindukan orang tuh. Tapi yang gak cuma meninggal dirindukan orang juga gitu, tapi benar-benar siap juga secara amal gitu man. Iya.
Umurnya lebih muda di main gue cuy. 99 ya. Yang biar orang-orang baik tuh meninggalkan kita lebih awal men. Orang-orang jahat tuh hidupnya lama banget. Soalnya kenapa? Soalnya Allah atau Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Tapi apakah digunakan kesempatan itu? Nah! That's the question. Apakah ini menjadi bukti bahwa paman mengakui adanya surga? Enggak dong, gue nggak pernah percaya ada. Tapi kalau ternyata gue salah dan surga benar ada, gue berharap beliau sudah sampai di sana dan sedang memimpin orkestra dan menghibur orang dan malaikat di sana. Oh iya, Coki kan agnostik ya. Ayo tahu, Becen. Jalan-jalan kayak diam kau iblis. Itu pesawatnya jatuh karena pilotnya nyetir kepalanya sambil bilang, hah? Apaan anjir? Tofu, dok, kenapa kepala manuk kalau kena air panas langsung nyelekit? Coba air panasnya kasih keceng kamu biar Pertanyaan yang bagus. Saya suka. Apalagi nanya langsung ke dokter Tirta anjir. He got the balls man. Ya. Lanjut. Gue pengen lihat orang streaming dulu. Lili stream apaan? Oh, Lili GWS. Serak. Running a farm is not the easiest of jobs in the world. Running a farm is not the easiest of jobs in the Try hard, world. I'm sure you will do your grandpa. Oh, Maya ngapain? Oh, Maya VTuber jadi kebo. Om David baru pertama kali mengkota. Itu namanya muscle memory ya. Memang ya, adikku memang Anjir dia jadi hode man, what the hell? hebat ya. Ini adalah bukti kalau kita tuh sedarah. dia main sama siapa anjir? Gue kalau misalnya main GTA roleplay sendirian tuh anjir bingung gue mau kemana sumpah dah. Oke. Oh Bang Upi main Skull 666. Oh dia main sama Rimu. Banyaknya, jauhnya. Aduh. Oh. Oke. Oh lagi main sama Lilis ya tadi lupa gue. Apaan Ivan di Air India? Apa? Leader speed game aja. 001 ya. 001. Woi, thank you. Pilih membunuh anak kecil atau korupsi membunuh jiwa anak kecil. Pilih Enggak. Anjing. Iya anjing. Gila kali. Fandi tinggi banget men, sumpah dah lo kalau misalnya belum pernah ketemu dia langsung gila. Tinggi banget. Bang Nopal masih pakai baju. Alright. Jangan sendiri om, nunggu sama Dika aja biar Ivan gilanya. Iya. Gampang lah, nanti random gue takut ingin orang anjir. Ngeganggu orang roleplay. Ini apaan sih? Dress up darling mulu yang gue dapat rekomendasinya, what the hell? Oke. Udah 1 jam. Let's go. Oke. GG buat para member Bandel R1 yang udah nge-share meme keren ya di Discord. Thank you banget. Semoga makin banyak pahala dan juga amal jariahnya gitu karena udah menghibur gua. Thank you anyway para penonton yang sudah hadir di sini, Om Nazrul, Om Sylvia Petir, Om Dama, Yazir Pinkau, Om Ocang, Amanul dan kawan-kawan. Semoga besok hari Selasanya lancar-lancar aja dan selamat istirahat buat kita semua, oke? Thank you banget yang udah donate, semoga makin banyak rezekinya. Thank you juga buat para booster Bandel DR1, bener Om Kuryami. Karena kita pada akhirnya bisa langsung merasakan manfaatnya. Bisa ngupload meme lebih dari 100 MB, emang Discord nih kapitalis. Gak ada permasalahan malah gak dibenerin. Itu aja deh, gue terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di next stream. Gue izin buat ngedit lagi, oke? Karena editan gue belum kelar dan fuck gak kelar-kelar. Sampai jumpa, STK Skull. Hah? Red Nyai lagi ult ah? What? Oh iya betul. Oh, happy birthday Nyai, happy birthday. Oke, kita Red Nyai kok kayak gitu ya.
Ya, terima kasih banyak sudah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti. #kaskus.